Namanya sayur sawi pahit, tapi kalau dimasak seperti ini sama sekali nggak ada rasa pahitnya ya. Ini sawi pahitnya udah dicuci bersih, dipotongi, pisahkan batang sama daunnya ya, karena batangnya nanti dia lebih lama matangnya. Untuk bumbu yang dihaluskan: cabai merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, 1 buah tomat, 4 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 1 petak kecil terasi kalau suka. Ini hasil bumbu yang udah dihaluskan. Udahnya lanjut masak, panaskan minyak, tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu yang halusnya nanti sampai matang dan tanek ya, sampai hilang kadar airnya. Nah, ini aroma harumnya udah keluar. Agak pinggirkan sedikit. Udahnya baru itu masukkan 2 butir telur. Telurnya diorek sampai agak mateng ya, biar nanti hasil tumisan sayurnya nggak bau amis. Tambahkan kurang lebih 3 sendok makan air untuk menyatukan rasa masakannya nanti ya. Tambahkan juga kaldu bubuk, garam secukupnya, sesuai selera aja. Nah, aduk-aduk rata, baru masukkan batang sawinya. Tumis-tumis sampai nanti batang sawinya itu setengah matang ya. Udahnya baru tambahkan 1 sendok makan kurang lebih saus tiram. Masukkan daun sawinya. Daun sawi udah masuk, aduk-aduk sebentar aja ya, karena daun sawinya ini cepat banget dia matangnya. Aduk-aduk sampai nanti dia layu dan berubah warna aja. Terakhir jangan lupa koreksi rasa udah pas. Nah, ini tumis pedas sawi pahitnya udah matang, siap untuk disajikan. Di musim penghujan enaknya masak yang pedas. Tumis pedas kerang kacang panjang. Untuk bahan bumbunya: 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai rawit hijau merah, 2 buah tomat yang ukurannya agak kecil. Untuk bawang putihnya digeprek terus dicacah agak halus ya. Sedangkan bawang merah, cabai, tomat dirajang biasa aja ya. Siap rajang-rajang, lanjut masak, panaskan minyak, tumis bawang merah bawang putihnya sampai harum, sampai berwarna agak kuning kecoklatan. Udahnya baru itu masukkan tomat sama cabenya, oseng-oseng lagi sampai nanti cabenya itu layu dan hilang bau langunya ya. Tambahkan kaldu bubuk, saus tiram, garam, gula pasir secukupnya sesuai selera aja ya. Aroma harum dari cabai matangnya udah tercium, baru tambahkan sedikit air. Aduk-aduk lagi sampai nanti kuahnya itu mendidih. Baru masukkan barengan aja kacang panjang sama kerangnya. Masak sebentar aja ya, sampai nanti kacang panjangnya itu layu dan berubah warna aja. Jadi biar kerangnya juga nggak alot. Terakhir koreksi rasanya udah oke. Nah, ini tumis pedas kacang panjang sama kerangnya udah siap untuk disajikan ya. Hari ini masak sambal balado tempe sama teri. Untuk tempenya dipotongi tipis kecil ya, biar nanti pas digoreng hasilnya dia bisa renyah. Untuk bahan bumbu sambalnya: 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah. Banyaknya cabai sesuaikan aja dengan selera ya. Terus biar lebih praktis lagi, ini bumbunya di blender aja. Blendernya nggak usah halus-halus ya, agak-agak kasar sedikit dia. Udahnya lanjut masak, panaskan minyak, goreng tempenya nanti sampai garing ya. Terinya ini pakai teri yang agak besar, udah dicuci bersih. Goreng terinya nanti juga sampai garing ya. Masih pakai minyak bekas goreng-goreng tadi, tumis bumbu sambal baladonya. Tambahkan kaldu bubuk, sedikit garam. Pakai garamnya dikit aja ya, karena udah pakai teri. Teri itu cenderung membawa rasa asin walaupun udah dicuci ya. Tambahkan juga gula pasir, saus tiram kurang lebih 1 sendok makan, daun jeruk, daun salam. Nah, tumis-tumis bumbunya nanti sampai matang dan tanek ya, sampai dia hilang kadar airnya.
aroma harum sambalnya udah tercium, baru itu koreksi rasa ya, rasanya udah oke. Matikan dulu kompornya, biarkan dingin dulu. Tujuannya dibiarkan dingin dulu sambalnya, jadi nanti sambal teri sama tempenya hasilnya jadi renyah tahan lama. Nah, tinggal diaduk-aduk aja sampai rata ya. Sarapan pagi ini anakku minta dimasakkan nasi goreng yang pedas. Ini aku masak nasi gorengnya yang simpel aja. Untuk bahan bumbunya 2 siung bawang putih digeprek, dicacah agak halus. 3 siung bawang merah dirajang tipis biasa aja ya. Ini juga aku pakai cabenya cabai rawit merah biar rasanya nanti pedasnya nendang. Kalau cabenya sesuaikan aja dengan selera ya. Dirajang serong memanjang, terus 1 batang daun bawang. Dirajang serong tipis. Nah, lanjut masak, panaskan minyak, goreng terinya sampai garing, sampai dia kriuk ya. Udahnya angkat, masih pakai minyak yang sama. Tumis bawang merah, bawang putihnya sampai harum, sampai dia nanti berwarna agak kuning kecoklatan ya. Udahnya agak pinggirkan. Lanjut masukkan 2 butir telur diorek setengah matang. Ini masaknya menggunakan api yang besar ya teman-teman. Nah, udahnya lanjut aja masukkan nasinya, tambahkan kaldu bubuk, sedikit garam, pakai garamnya dikit aja karena nanti pakai teri. Kecap asin, kecap manis secukupnya sesuai selera ya. Baru masukkan irisan daun bawang sama cabenya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Semuanya udah tercampur merata, jangan lupa koreksi rasa ya. Rasanya udah pas, nggak terlalu asin, baru masukkan terinya. Aduk-aduk sampai tercampur merata terinya. Nah, ini nasi gorengnya siap untuk disajikan ya.